Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinsan Pinayungan dengan NIM 14823070 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mata kuliah yaitu Sistem Manajemen Keamanan Cyber. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yaitu tentang distribusi database ke RAID. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya VirtualBox. Nah, ini. Nah, kemudian ini sudah saya melakukan instalasi VMware 1 atau VirtualBox. Kemudian ini adalah PPT dari mata kuliah tersebut. Jadi ini saya pertama menginstal VMware Workstation atau player, atau bisa disebut dengan virtual machine. Ini saya sudah membuat dua, yaitu virtual machine 1 dan virtual machine 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menuju ke implementasi VM1. Nah, jadi tadi ini saya sudah mengecek IP tersebut dan mendapati IP yaitu 192.168.45.6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita install MySQL. Berarti kita langsung menuju ke sudo apt update. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu terlebih dahulu karena ini membutuhkan waktu juga untuk mengupdate dari VM1. Ini juga pengaruh juga ya terkait dari internet. Kalau internet dari kalian atau dari siapapun itu lancar, maka untuk proses update-nya itu bakalan cepat. Kalau sebaliknya ya itu bisa menghambat dari update tersebut. Kemudian kita masuk ke sudo apt install MySQL server Kita install dulu untuk MySQL di dalam mesin Ubuntu server. Menuju ke progress. Karena ini membutuhkan waktu yang lumayan sih, kalau menurut saya. Jadi harus bersabar aja. Masih 90%.
Nah, untuk proses install sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan komen, yaitu sudo nano /etc /mysql, kemudian /mysql conf.d, kemudian /mysqld.cnf, lalu kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke bagian tulisan bin address. Nah, di sini sudah menemukan bin address. Nah, di sini kan 127.0.0.1. Nah, maka kita rubah menjadi 0.0.0.0. Nah, kemudian yang di bawahnya ini itu biarkan saja. Maka kita lakukan save, yaitu menggunakan Ctrl X kemudian Y, kemudian kita enter. Nah, kemudian ketika sudah merubah bin address menjadi 0000, maka langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan sudo systemctl restart mysql, lalu kita enter. Nah, setelah udah, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek instalasi. Sudo mysql secure installation. Nah, kalau muncul seperti ini, kita lakukan sesuai yang ada di PPT, yaitu kita no, kemudian no, kemudian no, kemudian no. Nah, untuk yang relock privilege table no itu kita ketikkan yes. Nah, ini sudah untuk proses instalasi MySQL. Kemudian kita masukkan lagi sudo MySQL. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat kayak database. Jadi kita nge-create user terlebih dahulu. Caranya create user RPL, salah ini, add, kemudian persen, kemudian kita masukkan kemudian kita spasi identified by, kemudian kita masukkan password RPL. Nah, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu, karena nanti kalau ada salah satu yang belum kita ketik ataupun salah, itu akan merumitkan kita semua. Create user RPL add persen identified, kemudian by password. Nah, ketika benar, lalu kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ada yang salah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita, nah, oh ternyata salah huruf E guys, sorry. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika ada yang salah maka akan merubah semua. RPL add persen, kemudian
identified, kemudian by password, kemudian underscore RPL, kita petik, kemudian kasih titik koma, lalu kita enter. Nah, ketika muncul OK, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan grant replication /on dan bintang titik bintang to RPL add persen, kemudian petik titik koma. Nah, ketika OK, lalu kita lakukan flash privilege. Nah, ketika OK, lalu kita exit. Nah, ketika sudah muncul by, langkah selanjutnya kita masuk ke VM2. Bentar. Kemudian kita lakukan seperti di awal, kita melakukan IPA untuk mengecek IP-nya. Nah, di sini kan sudah muncul 192.168.45.7. Nah, ini untuk yang VM2. Yang VM1 itu belakangnya kan 6. Berarti yang VM2 itu yaitu 7. Berarti untuk langkah selanjutnya yaitu sama melakukan seperti tadi, melakukan sudo apt update, kemudian kita masukkan password. Nah, ini menunggu untuk update ya guys. Ini memerlukan waktu yang lumayan juga seperti yang di VM1. Jadi kita sabar menunggu. Nah, siapa tahu yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kalian. Kalian boleh tuh untuk bantu like, kemudian subscribe, dan men-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan tentang yang saya kerjakan ini. Nah, ketika update selesai, maka selanjutnya kita lakukan sudo apt install MySQL, kemudian server, kemudian Y. Nah, kita tunggu terlebih dahulu.
Jadi ini kita harus sabar menunggu seperti yang di awal tadi. Jadi kita tetap biarkan saja untuk VM2 ini menginstal tentang MySQL. Terus kalau ada pertanyaan apakah ini sama untuk penginstalan tentang MySQL di awal? Ya, sama. Jadi FM2 kemudian sama FM1 itu untuk proses instalasinya itu sama. Kita tunggu terlebih dahulu karena ini memerlukan beberapa waktu, 1-3 menitan. Jadi kalau ada tulisan kayak will log error atau MySQL error itu gak masalah guys. Nah, ini untuk proses instalasinya sudah di bagian VM2. Maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sudo /etc kemudian /MySQL, kemudian kita lakukan MySQL kembali .conf .d kemudian /MySQL d kemudian cnf, lalu kita enter. Kemudian sama seperti yang di awal, kita melakukan di bagian bin address ini kita jadikan ke angka 00. Kemudian yang angka 1 kita ubah menjadi 0 juga. Kemudian kita Ctrl X kemudian Y, kemudian kita enter. Nah, ketika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sudo systemctl kemudian MySQL restart MySQL dan kita enter. Ketika sudah, maka kita lakukan yaitu melakukan sudo MySQL secure installation. Sudo MySQL kita pakai underscore secure kemudian underscore installation dan kita enter. Nah, muncul seperti ini. Kita lakukan no kemudian no kemudian no kemudian no. Nah, untuk yang relog privilege table no itu kita lakukan yes. Nah,
Ketika sudah, kita lakukan sudo MySQL. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat create user. Caranya sama seperti yang di awal. Kemudian add, kemudian persen, kemudian identify untuk mengidentifikasi ketika kita meng-create user baru. Kemudian export RPL, kemudian petik titik koma. Ketika OK, kita lakukan grant replication /on, kemudian to RPL add persen. Ketika sudah sesuai, ternyata yang salah guys, sorry guys. Kita lakukan kembali. Tuh RPL add persen petik dan kita enter. Nah, ketika OK, kita lakukan flush privilege. Ketika muncul OK, kita nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke VM1 terlebih dahulu. Sebentar. Nah, untuk melanjutkan yang VM1, kita lanjutkan ke slide nomor 9. Nah, ketika ada tulisan exit kemudian play, kita masukkan lagi sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d, kemudian mysqld -f. Kemudian kita masukkan password kembali. Nah, ketika muncul ini, kita cari di bagian server ID. Ini di bagian bawah. Nah, ini kan warna biru. Nah, kita hapus untuk gambar atau logo pagar, kemudian sampai berwarna putih. Nah, untuk yang VM1 ini biarkan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita di bagian login lakukan sama seperti yang di awal. Kemudian kita simpan, Ctrl X, kemudian Y. Nah, ketika sudah, kita lakukan enter. Nah, ketika sudah, kita masukkan lagi sudo system ctl restart MySQL. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke proses. Nah, ini nunggu. Nah, ketika sudah, kita masukkan lagi sudo MySQL. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk yang di PPT materi ini bisa menggunakan show binary log status atau menggunakan show master status. Nah, ini kegunaannya sama aja untuk menampilkan seperti kayak
log dari status gitu. Jadi saya menggunakan yang show master status saja karena sama saja. Nah, ketika sudah, kita enter. Terus kemudian kita lanjut ke bagian VM2. Kita switch kembali. Nah, ini yang di VM2 kita melakukan di slide 11. Ini kurang lebih sama guys ya. Nah, kita masuk di Pseudonano ini, kemudian kita enter. Nah, kita scroll ke bawah sampai muncul atau tulisan server ID. Nah, bedanya yang VM tadi yang pertama itu kan di sini tertulis 1. Nah, untuk yang VM2 kita tulis 2. Kemudian di login juga sama. Nah, ketika sudah kita jadi ini biarkan saja seperti ini. Nah, untuk yang di sini kita enter, kita masukkan relay log, kemudian sama dengan var log MySQL, kemudian slash MySQL relay, kemudian bin.log. Kita sesuaikan kembali. Kemudian kita save, Ctrl X, kemudian Y, kita enter. Nah, ketika sudah, kita lakukan sudo systemctl restart MySQL. Kita enter. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, slide 12. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita lakukan sudo MySQL. Nah, kemudian kita menuju ke kita ketikkan change master itu, kita enter. Nah, ini kita masukkan master host. Nah, ini IP yang ada di VM pertama atau VM1. Nah, tadi saya sudah menghafalnya. Untuk yang VM2 tadi kan belakangnya 7. Nah, kita masukkan yang belakangnya 6 karena kita menggunakan VM1. Nah, ketika sudah, kita tutup dengan ketik, kemudian koma, kita enter kembali, kemudian kita masukkan master host. Sorry, kita ke user, kemudian kita masukkan RPL, kemudian koma, kemudian kita masukkan ke master password, kita bagian underscore RPL, koma,
kita masukkan lagi enter, kita masukkan master log file. Nah, untuk melihat seperti ini tuh di bagian mana? Nah, untuk melihat seperti itu kita masuk ke VM1 di bagian file ini. Kita sesuaikan dengan MySQL bin main1 itu. Kita ketikkan terlebih dahulu 015 2 3 4 5 kemudian 1. Kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahi petik kemudian koma, kemudian kita enter, kita masukkan master log post. Nah, di sini kita mencari postnya itu berapa, yang di sini kan 120. Nah, kita ambil lagi di VM1 untuk yang log post ini kita masukkan yang di position 157. Jadi kita masukkan di post yang di VM2 itu kita masukkan 157. Nah, ketika sudah kita koma, kita enter, kemudian kita get source, kemudian public, kemudian underscore k sama dengan 1, kemudian kita enter. Nah, ketika muncul OK, kita lakukan start slave titik koma. Nah, ketika OK, kemudian langkah selanjutnya kita cek status dari slave yang sudah kita buat tadi. Kita lakukan show slave status kemudian kita masukkan status slash g, tapi slashnya ini kebalik, bukan yang kayak biasanya guys ya. Nah, ketika sudah kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini, kalau tulisannya error no query specified itu nggak masalah guys. Jadi kita langsung masukkan ke slave oh ternyata sudah guys. Kemudian untuk berikutnya yaitu kita lakukan uji coba yang kita membuat database terlebih dahulu di VM1, kemudian akan direplikasikan ke slave atau ke VM2. Kemudian kita masuk ke bagian VM1. Kita switch terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita membuat database. Kita ketikkan create database mahasiswa.
Nah, ini kan sudah ada database-nya, kemudian kita show langsung. Sebentar. Oh, kita masuk ke Nah, ketika sudah, kita lakukan show databases. Kemudian, nah, mahasiswa sudah muncul. Kemudian kita melakukan use mahasiswa. Nah, kemudian kita create table biodata. Nah, ini di dalamnya kita masukkan kemudian nama, kemudian varchar, kita pakai 50, koma, kemudian kita masukkan NPI, kita masukkan integer 11, kita tutup. Kemudian, nah, ketika sudah, kita lakukan insert into biodata values. Sini kita pakai string, kita masukkan nama masing-masing. Saya menggunakan nama lengkap saya. Koma, kemudian NBI saya, tutup koma, kemudian titik 2. Nah, ketika berhasil, kita lanjut ke VM2. Nah, untuk yang di VM2, kita exit terlebih dahulu, kemudian sudo MySQL. Nah, jadi kita saat tadi yang di VM1 sudah berhasil membuat database, kemudian kita panggil di VM2 apakah berhasil atau tidak dari database yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian sudo MySQL. Oh, sudah ya. Kita exit. Oh, sudah ada. Kemudian kita masukkan show database. Nah, ini sudah berhasil kita panggil di tabelnya. Nah, kemudian kita masukkan user mahasiswa.
Kita masukkan user mahasiswa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini error kenapa? Karena yang di bagian ini setelah tabel database mahasiswa itu seharusnya kita menggunakan use bukan user. Nah, lalu kita masukkan aja use mahasiswa. Nah, ini ketika sudah, kemudian kita pilih dari database tersebut. Ya Allah ya Tuhan. Data. Nah, ketika sudah, nah ini sudah berhasil kita membuat dari VM1 yang di sini, VM1 di sebelah kanan itu proses pembuatan dari database, kemudian kita masukkan use, kemudian insert, terus kita masukkan nama, terus kemudian NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian untuk yang di VM2 ini untuk menampilkan dari database yang kita buat di pertama. Jadi kayak kita membuka database itu menggunakan berbeda IP gitu. Jadi kita berhasil sudah membuat database yang dari pertama untuk yang menuju kedua. Seperti itu proses pembuatannya. Nanti saya share untuk link PPT-nya supaya kalian bisa menggunakan database atau membuat database dari Ubuntu server. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses write. Karena untuk yang pembuatan database ini kita sudah berhasil membuatnya. Oke, selanjutnya kita melakukan setting tentang penyimpanan atau storage. Oke, kita menggunakan VM2. Kita masuk ke setting, kemudian ke storage. Nah, di sini kita tambahkan hard disk. Nah, di sini kita langsung ke create. Nah, untuk yang ini kita rubah menjadi penyimpanan 1. Kemudian untuk penyimpanannya kita menggunakan 2 GB. Kemudian kita finish. Nah, kemudian kita create lagi. Kita rubah di sini menjadi penyimpanan 2. Untuk penyimpanannya kita menggunakan 2 GB. Kemudian finish. Kemudian kita close di sini, kemudian klik tambah penyimpanan 2, kita close kembali, kemudian kita oke. Nah, di sini kita langsung start saja. Kita menggunakan VM2.
kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses masuk ke VirtualBox dari VM2. Nah, setelah itu kita masukkan login kemudian password juga. Nah, ketika sudah muncul, kita lakukan update terlebih dahulu. Sebentar. Kita melakukan sudo apt update karena supaya tidak terjadi crash ataupun gagal ketika kita implementasikan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita langsung menuju ke PPT. Kita lakukan sudo apt update. Nah, kan sudah juga. Kemudian kita masuk ke sudo apt install. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita langsung masuk ke sudo fdisk/l. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan sudo mdm kemudian create verbose, kemudian kita ketikkan dev, kemudian ini saya kasih spasi, kemudian int0 level 1, kemudian write devis 2/dev sdb. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Dari ini ada sdb, kemudian ada sdc, kemudian kita spasi, kita masuk ke dev, kemudian /sdc. Ini enggak terlalu terlihat ya. Nah, ketika sudah, kita enter ada yang
salah, kita cek terlebih dahulu. Create verbose, kemudian write device 2 dev sdb stj. Di sini kita coba. Apakah berhasil? Berarti ada yang salah sebentar. Ketika sudah sudo md dm create verbose dev, kemudian level 1 write dev sdb 2 sdb, kemudian spasi dev stj. Oke, tadi yang salah itu sudah kita benahi. Nah, setelah benar, terus muncul ada tulisan seperti continue creating array. Kita ketikkan yes, kita enter. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke selanjutnya, ke chat. Sebentar. Prod /mds stat. Kemudian kita lanjut ke sudo mkfs.txt for spasi dev spasi md0. Nah, kemudian kita ketikkan sudo mkdir /emt/write1. Nah, kemudian kita lakukan mount write dengan cara yaitu sudo mount dev md0, kemudian spasi mt/write1. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke otomatisasi mount write dengan cara kita membuka file etc. Kita masukkan kode yaitu sudo nano etc fstep, kemudian kita enter. Nah, ketika sudah, kita tambahkan ke bagian dev. Nah, ketika seperti ini, kita masukkan /dev, kemudian /md0, kemudian /mnt/write1 txt4, kemudian default 0 spasi 0. Nah, ketika sudah seperti ini, kita cek kembali write1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan save saja cara x y.
Nah, kemudian kita melakukan konfigurasi mdadm dengan cara sudo dadm detail scan, kemudian scan, kemudian kita garis seperti ini, sudo t/a space etc/mdadm/mdadm.conf. Nah, kemudian kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lakukan sudo update /init ram fs/u. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu update terlebih dahulu. Kita tunggu update terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita lanjutkan ke cek status dari RAID yang udah kita buat dengan cara sudo mdm kemudian detail/dev/md0. Kita enter. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat simulasi kegagalan dengan memutuskan salah satu disk. Kita masukkan sudo mdadm/dev/md0, kemudian file, kemudian /dev/sdc. Kita enter. Nah, seperti ini sudah berhasil. Oh, kurang guys. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita ganti dengan remove. Nah, ketika sudah kita melakukan file kemudian remove, kita coba buka kayak teks txt dengan cara sudo nano/emt/write1 coba.txt. Nah, kita ketikkan di sini, halo saya Dwi Insan. Nah, ketika sudah,
kita lakukan save dengan cara Ctrl X kemudian Y. Kita enter. Nah, kemudian kita coba yang kedua. Oke, kita coba yang pertama kembali. Coba .txt. Nah, di sini kita ketikkan salah. Nah, ketika sudah kita Ctrl X kemudian Y. Kemudian kita enter. Nah, kita coba yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita Ctrl X kemudian Y kembali, kita enter. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita uji coba dari disk ke array dengan cara sudo -dm spasi /dev /md0 kemudian add space dev /sdc karena kita menggunakan yang kedua. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita lanjut ke log system write menggunakan sudo dm esg kemudian grep md. Nah, ketika muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil untuk membuat dari log system di write. Nah, kita coba untuk proses pantau dari rebuild write dengan komen yaitu cat /proc/mdsstat. Kita enter. Nah, ketika aktif seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil membuat write yang dimana sudah berhasil dan sukses. Jadi untuk proses write kemudian menggunakan database itu tadi yang di awal itu sudah berhasil semua. Dan sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun beberapa ada cara yang awalnya salah kemudian saya benari, saya mohon maaf karena kita manusia dan banyak kesalahan, maka kesalahan itu bisa kita benerin selagi masih ada kesempatan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.